Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu ahli jamaah kajian RNG setiap Ahad pagi rahimakumullah, baik yang hadir langsung di majelis ini ataupun yang mengikuti dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali ta'lim, marilah kita bersama-sama bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam, bersyukur dari jiwa yang paling bersih dengan sebenar-benar rasa syukur. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ramadan yang kesekian kalinya dalam hidup kita masing-masing. Ayo kita syukuri dulu kita berjumpa dengan Ramadan. Karena ibu-ibu jamaah dimanapun berada rahimakumullah, di antara nikmat yang besar adalah bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang mendamba bertemu kembali bulan Ramadan, tahun ini tidak bisa berjumpa lagi. Tahun lalu mungkin masih banyak saudara kita, kawan kita yang bisa bertemu dengan Ramadan tahun lalu, masih aktivitas Ramadan dengan lancar dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Tapi Allah berkehendak lain. Nanti akan kita singgung kenapa ada alasan kita bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan di tahun ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, karena Ramadan hadir dengan ampunan yang begitu luas. Ramadan hadir dengan rahmat Allah yang begitu luar biasanya. Maka kita yang sadar diri bergelimang dosa, kita yang sadar diri masih penuh dengan kekurangan, kita yang dengan sadar diri seringkali mengabaikan perintah Allah, kita dengan sadar diri sebagai seorang hamba seringkali menuruti hawa nafsu kita, maka Ramadan hadir seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, wahai hambaku yang melampaui batas, aku hadirkan dan aku sediakan Ramadan untukmu. Jika engkau merasa diri penuh dengan dosa, aku sediakan ampunan yang begitu luas. Jika engkau mengharapkan rahmat, maka Allah seakan-akan sedang mengucapkan kalimat yang lembut dengan kita. Aku penuhi setiap keinginanku dan aku hamparkan rahmat yang begitu luas. Jika engkau menginginkan kebahagiaan, maka inilah Ramadan aku bentangkan untukmu, wahai hambaku. Maka beruntungnya kita di usia kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita bersama ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, syukur yang kedua setelah kita berjumpa dengan Ramadan, Allah berikan kesehatan. Karena ada yang berjumpa dengan Ramadan, ingin berpuasa Ramadan, ingin melakukan ibadah-ibadah wajibnya dan sunnahnya, tapi Allah tahun ini memberikan kurangnya sehat.
Sehingga berapa saudara kita yang hari ini terbaring sakit tidak bisa berpuasa. Tetangga kita, saudara kita, teman kita, bahkan beberapa hari menjelang Ramadan masih sehat, hari ini harus mengikhlaskan untuk tidak bisa berpuasa. Maka sehatnya kita di bulan Ramadan adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan ratusan miliaran, triliunan rupiah tidak bisa membayar sehatnya di bulan Ramadan. Maka ayo ibu-ibu mengawali taklim ini bersyukur dulu. Sebelum kita mendapatkan materi nanti, mari kita berangkat dari jiwa yang bersyukur. Yang ketiga, ibu-ibu jamaah rahimakumullah dan siapapun yang menyaksikan kajian ini dimanapun berada, setelah kita mensyukuri kita diberi kesempatan Ramadan, yang kedua kita mensyukuri kita sehat di bulan Ramadan, yang ketiga kita mensyukuri di bulan Ramadan ini kita masih bisa bersama orang-orang tercinta kita. Kita bisa berbuka, sahur bersama keluarga kita tercinta, anak-anak kita, pasangan hidup kita, di mana di kesempatan yang sama ada saudara kita yang berjumpa Ramadan dan sehat di bulan Ramadan, tapi sudah tidak bisa berjumpa dan bersama-sama dengan orang-orang tercinta. Maka jika hari ini kita masih dapati pasangan kita masih dapati anak-anak kita, ayo nikmati itu semuanya dan syukuri. Dengan segala kekurangan mereka masing-masing, ikhlaskan dan maafkan. Karena ada hari ini mereka yang sangat merindukan dan mungkin sampai meneteskan air mata karena Ramadan kali ini tidak bisa lagi sahur bareng, tidak bisa lagi buka bareng, tidak bisa lagi ibadah bersama-sama. Maka ibu-ibu, yang ketiga, yuk syukuri nikmat kita bisa bersama keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Dan kita syukuri dan kita nikmati ini tanpa kemudian kita repot-repot meminta banyak hal, sedangkan yang Allah berikan belum kita syukuri. Dan masih banyak hal yang harus kita syukuri, tapi paling tidak tiga itu sudah menjadi hal pertama di bulan ini, di tahun ini. Kita berterima kasih beribu-ribu, bahkan berjuta terima kasih dengan Allah karena nikmat Allah yang tiada terkira, termasuk tiga hal yang kita sebutkan tadi. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan bersama kepada baginda kita, panutan kita bersama, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang harus kita jadikan contoh, yang kita harus jadikan role model dalam kehidupan kita, yang harus kita jadikan panutan dalam ibadah kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadikan diri kita dekat dengan Nabi, mampu mengikuti ibadah-ibadah sesuai tuntunan Nabi, karena itu menjadi sebab kita nanti akan diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Ibu-ibu jamaah RMK rahimakumullah Kabupaten Wonosobo dimanapun berada, tema kita pada pagi hari ini adalah bukan kita merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Saya ulang, tema kita hari ini adalah bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang merindukan kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, umumnya wajarnya sebagai manusia khususnya muslim, bahkan mungkin di luar agama Islam, semua penganut agama ingin nanti hidupnya di akhir kehidupannya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka berdoa dia sepanjang waktu untuk dimasukkan ke dalam surga. Setiap umat, khususnya umat Islam, dalam setiap doanya selalu berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita sebagai manusia yang masih hidup mendoakan kepada mereka agar dimasukkan pula ke dalam surga. Ibu-ibu, kalau boleh saya menganalogikan atau mengibaratkan, seseorang yang pergi jauh dari kampung halamannya
dalam rangka bekerja, dalam rangka mencari ma'isyah, dalam rangka tugas apapun hajat keperluannya, dia pergi dari kampung halamannya berpuluh kilometer, bahkan beratus, bahkan mungkin sampai menyeberang pulau, sampai harus keluar negeri, keluar dari kampungnya. Maka mereka semuanya disebut sebagai perantau. Orang yang keluar dari kampungnya tinggal di satu tempat untuk sementara waktu, entah untuk bekerja, tugas, dan lain sebagainya, maka boleh disebut di budaya Indonesia sebagai perantau. Sebagai seorang perantau, sudah sewajarnya dia ingin pulang. Sebagai seorang perantau, di antara titik kebahagiaan adalah ketika dia bisa pulang ke kampung halamannya. Coba kita cek di Indonesia, ketika bulan Ramadan hadir, kemudian dibarengi setelah itu ada Idul Fitri, kalau di istilah Indonesianya lebih populer dengan istilah Lebaran. Maka di situ ada momentum untuk pulang kampung rame-rame, pulang kampung bareng-bareng. Oke. Ada yang kita kenal sebagai arus mudik gitu kan. Dari mulai kota-kota besar, luar pulau, bahkan luar negeri, berbondong-bondong pulang ke kampung halaman. Kebahagiaan orang yang merantau adalah ketika pulang kampung. Ini nama buatan, bayangkan ketika orang sedang pulang kampung dalam perjalanan, perasaannya gimana, Bu? Senang banget, berkali-kali lihat handphone, keluarganya sudah memberikan kabar, ya, sudah sampai mana, kita di rumah sudah menunggu, dan lain sebagainya. Ada foto, ada video, dan lain sebagainya, yang menambah kegembiraan orang yang pulang kampung. Maka orang pulang kampung itu senang apa sedih, Ibu-ibu? Ada nggak Ibu menemukan orang pulang kampung itu sedih? Mungkin ada, tapi sebagian besar orang pulang kampung pasti senang. Yang sedih mungkin ada karena ketika pulang kampung mungkin di kampungnya ada yang sudah tidak komplit dan sebagainya. Atau mungkin harapan pulang kampung membawa sesuatu tidak sesuai harapan. Tapi kebanyakan orang ketika pulang ke kampung pasti bahagia. Akan aneh sekali kalau ada orang merantau dia nggak mau pulang kampung. Aneh nggak ibu-ibu kalau melihat ada orang merantau dia nggak mau pulang? Aneh atau gimana ini? Orang merantau punya kampung halaman tapi nggak mau pulang. Mungkin seperti malin kundang ya. Dan ibu-ibu, kalau kita kemudian kembalikan kepada fitrah manusia, kalau kemudian kita tarik awal cerita terciptanya manusia, siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Nabi Adam alaihi salam, yang Allah ciptakan pertama kali dari tanah yang kering, lalu kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah kun fayakun, terciptalah manusia yang diberi nama Adam alaihi salam. Itu manusia pertama yang dicipta dari tanah. Pertanyaannya kemudian, di mana tinggal Nabi Adam? Di mana ibu-ibu? Di surga. Bersama siapa Nabi Adam kemudian tinggal di surga? Artinya tempat tinggal pertama manusia adalah di surga. Dan Allah berikan keluasan untuk tinggal di surga dengan aturan yang berlaku. Jadi kampung atau rumah awal dari manusia adalah surga. Lalu kenapa kemudian kita tinggal di dunia? Mungkin sebagian akan menjawab bahwa ini bagian dari hukuman yang Allah berikan kepada Nabi Adam atas perbuatan yang kemudian dilakukan, yang itu adalah sebuah larangan. Maka kemudian orang-orang bijak, termasuk ada ulama yang mengatakan bahwa dunia adalah tempat di mana kita sedang pergi, yang suatu hari kita akan pulang. Namanya orang pergi itu lama atau sebentar? Hari ini ibu pergi dari rumah,
Kira-kira nanti kembali ke rumah tidak? Artinya waktu kita pergi itu sebentar atau lama? Sebentar sekali. Maka dunia ini adalah waktu yang sangat sebentar, yang suatu hari nanti kita harus pulang. Begitu. Maka tadi di awal kita sampaikan, umumnya orang itu merindukan kampung halamannya. Bagaimana yang terjadi kalau kampung halaman yang merindukan orang yang sedang merantau? Negerinya merindukan seseorang yang sedang di luar negeri. Itu artinya orang tersebut yang dirindukan pasti diharapkan kehadirannya, memiliki nilai yang lebih. Kenapa? Karena bukan orangnya yang merindukan, tapi orangnya yang dirindukan. Karena merindu dan dirindu itu sama akar katanya, tetapi berbeda arti. Merindu dengan dirindu kira-kira sama atau beda, Ibu? Apa perbedaannya? Kita yang mengharap, kita yang diharap. Iya. Kalau merindu berarti kita yang mengharap. Sedangkan kalau dirindu kita yang diharapkan. Kira-kira Ibu pilih yang mana? Merindu atau dirindu? Termasuk yang dirindu atau yang merindu, Ibu? Beda sekali ya. Masya Allah. Di keluarga Ibu termasuk yang merindu atau dirindu? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan keduanya ya. Yang merindu ya dirindu. Kalau hanya dirindu saja nanti didebat sama anak-anak. Ya. Baik, kembali kepada materi kita, Ibu-ibu rahimakumullah. Kalau kita tadi membahas tentang surga, yang mudah-mudahan kita nanti akan kembali ke sana. Amin. Ya. Rasul Muhammad SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqaran li arba'ati nafar. Surga itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, ternyata merindukan 4 golongan manusia. Jadi surga yang mana tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, tempat kembalinya orang-orang yang beruntung, tempat yang paling nyaman nanti. Surga itu, ternyata surga itu merindukan 4 golongan manusia. Tidak akan tuntas apakah kemudian kita termasuk di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa saja 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga? Begitu beruntungnya mereka yang orangnya masih di perantauan tapi sudah dinanti-nanti kepulangannya. Kalau dinanti itu pasti sudah disiapkan. Begitu akan pulang pasti disambut. Kenapa? Karena pulangnya dinanti. Kalau nggak dinanti kan tidak disambut apa-apa. Tapi kalau dinanti, masih di Jakarta, kita sudah jemput ke bandara. Pesawat di sana belum terbang, kita sudah sampai. Kenapa? Karena kita menanti. Bayangkan, kalau surga menanti kita, kitanya masih hidup, surganya sudah siap-siap. Gerbangnya sudah dibuka, sudah dibuat pagar untuk menyambut kita. Ya kan? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kata Nabi, golongan pertama yang dirindu surga adalah talil Quran, yaitu para pecinta Al-Quran. Orang-orang yang cinta berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang senang, gemar berinteraksi dan berkomunikasi dengan Al-Quran. Pertanyaannya kemudian kita tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Biasa saja, dekat, atau jauh? Hanya kita yang bisa menjawab. Dekatnya kita dengan Al-Quran bukan semata-mata Al-Quran ada di meja kita, bukan semata-mata Al-Quran kemudian sering kita pegang dan kita baca. Ada 3 komunikasi dengan Al-Quran, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Apalagi hari ini kita masuk di bulan Ramadan.
3 cara komunikasi dan cara berinteraksi kita dengan Al-Quran. Ada 3 cara. Yang pertama, tilawatil Quran atau qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Interaksi pertama adalah bagaimana kita membaca Al-Quran. Apakah kita termasuk pembaca Al-Quran atau bukan? Kalau kemudian kita termasuk pembaca Al-Quran, seberapa sering kita membaca Al-Quran? Apakah sudah setiap hari kita membaca Al-Quran? Atau ada kalanya kita lupa, terlewatkan hari tanpa membaca Al-Quran? Mari kita cek pribadi kita masing-masing. Seharusnya tidak boleh ada hari yang terlewat kecuali kita membaca Al-Quran. Kecuali kalau ibu atau mbak-mbak sedang dalam kondisi berhalangan, maka tidak boleh membaca. Tapi paling tidak kita bisa mendengar, kita putar murotal Al-Quran dan lain sebagainya, atau mengkaji Al-Quran seperti pagi hari ini. Ini kan kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Tadi fase pertama adalah qiraatul Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran, 1 huruf saja, kita baca 1 huruf saja dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita kebaikan, 1 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran alif lam mim, maka ada 3 huruf yang dibaca, artinya ada 3 kebaikan yang Allah berikan. Wa man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Di bulan Ramadan sangat mungkin amal ibadah dilipat gandakan. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka akan aku balas 10 kebaikan. Maka 1 hurufnya itu setara dengan 10 kebaikan. Membaca alif lam mim artinya Allah akan ganjar 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan nanti dilipat lagi. Di hari biasa sudah 10 kebaikan. Kalau bacanya di bulan Ramadan akan berlipat lagi. Bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Dan tidak pernah ditemukan ada orang tadarus hanya alif lam mim kemudian selesai. Gak ada orang tadarus 1 ayat kemudian shadaqallahul adzim karena dia sudah teringat kebaikannya banyak sekali, cukup ini. Gak ada. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Bahkan sabda Nabi yang lain mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Baca dan baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari pembangkitan. Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti sebagai pembela bagi pembacanya di dunia. Maka orang-orang yang senang membaca Al-Quran nanti akan didatangi. Yang setiap kita yang didatangi, setiap orang yang didatangi akan bertanya, kamu siapa? Maka makhluk tersebut mengatakan, akulah Al-Quran yang setiap hari engkau baca. Untuk apa engkau kesini? Aku akan menemanimu. Bahkan ketika masuk ke liang kubur, kemudian dikubur dan ditinggal oleh orang-orang tercinta, Al-Quran akan datang dengan izin Allah sebagai teman paling setia sampai nanti datangnya hari kiamat. Itulah Al-Quran yang sering kita baca. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Maka yuk cek, apa yang menjadi alasan kenapa kita tidak membaca Al-Quran? Apakah pekerjaan yang menjadikan kita sulit membuka Al-Quran? Ataukah kemudian banyaknya pekerjaan yang harus kita selesaikan, deadline tugas-tugas yang harus kita rampungkan, yang kemudian menjadikan kita nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran?
Berapa banyak Allah berikan usia kepada kita, lalu berapa banyak dari usia itu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hampir setiap kita yang muslim dan muslimah ketika menikah, maka salah satu maharnya adalah seperangkat alat sholat yang di dalamnya ada Al-Quran. Jangan-jangan itu hanya sebagai simbol kalau kita Islam, tapi tanpa pernah kemudian kita buka. Ketika rumah tangga kita atau kehidupan kita diuji dengan permasalahan, pernahkah kemudian kita kembali kepada Al-Quran? Atau justru kita curhat di sosial media? Atau kemudian kita mencari orang untuk bertanya solusi, teman akrab dan lain sebagainya, tanpa kemudian kita membuka Al-Quran yang dulu menjadi barang paling istimewa ketika seseorang menikah. Ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, ini fase pertama atau cara pertama interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya. Yang kedua adalah tadabburil Quran atau mentadaburi isi Al-Quran, mengkaji isi-isi Al-Quran. Kalau mungkin membacanya kita punya target one day one juz, apalagi di bulan Ramadan ini, 1 hari 1 juz, yang nanti harapannya rampung 1 Ramadan, selesai bulan Ramadan kita khatam 1 kali. Ada yang punya target seperti itu? Ada? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Hari ini sudah dapat berapa juz? 1 juz. Nanti nambah, ada yang sudah 2 juz, nambah lagi ya. Bismillah, harus ada target. Kalau tidak ditarget nanti sehat napa nggih? Ya sak mute kalau kata anak muda, nek mboten mut mboten maca gitu. Tapi kalau punya target, iya saya kan belum baca. Ya kan? Nah, ini tadabbur mungkin tidak sebanyak qiraatil Quran. Kalau kita mampu 1 hari 1 juz membaca, kalau tadabbur minimal 1 hari 1 ayat nggak apa-apa. 1 hari 1 ayat saja kita kaji isinya. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Ada apa gerangan Allah menurunkan ini ayat? Ya kan? Apa maksud diturunkannya ayat ini? Dari situ nanti kita tahu isinya seperti apa. 1 ayat yang kita kaji, 1 ayat yang kita kupas, ini akan menambah iman kita, akan semakin mendorong kita untuk bisa mengamalkan. Beda dengan hanya sekedar membaca. Karena membaca belum tentu tahu artinya. Jadi pembaca belum tentu terdorong untuk berbuat apa yang dia baca. Sekalipun tadi pahala membaca sudah luar biasa, tapi tanpa mengkaji, kesempatan untuk mengamalkan itu semakin tipis, karena kita tidak tahu apa kandungan dari ayat tersebut. Tapi ketika kita baca kemudian kita kaji, oh ini artinya seperti ini, oh maksud tujuan Allah di ayat ini adalah seperti ini, alasan Allah menurunkan begini dan sebagainya, maka akan besar kemungkinan mendorong kita untuk akhirnya menebalkan iman, kemudian terinspirasi untuk mengamalkan ayat tersebut. Contoh ketika kita membaca ayat tentang infak dan sedekah, atau kita membaca ayat tentang berinfak baik ketika lapang atau sempit, kemudian menahan ketika marah. Ali Imran 133 kalau tidak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau kita kemudian membaca ayat itu tanpa tahu artinya, ya baca saja. Nggak tahu apa yang dibaca itu. Ternyata kemudian setelah kita kupas bahwa Allah meminta kita segera menuju ampunan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa.
bersegera menuju ampunan. Dan siapa yang menuju ampunan Allah, Allah akan sediakan surga. Bagi siapa surga itu? Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja? Satu, ayat berikutnya mengatakan, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit. Kategori takwa yang mendapat surga adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik ketika uangnya banyak ataupun ketika uangnya mung-mungan. Maka kalau kita kemudian kaji, oh iya saya pengen surga, tapi saya infaknya kok susah. Kok saya infaknya itu kok nunggu banyak uang dulu. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa banyak uang atau uangnya pas-pasan, yang mau dan berani infak, itulah takwa dan itulah surga tempatnya. Maka kemudian sekalipun di uang di saku kita hanya pas-pasan, karena kita sudah pernah mengkaji, akhirnya ya sudah, karena surga yang saya dambakan tetap saya keluarkan. Nanti disebutkan lagi wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang mampu menahan diri ketika marah. Ibu dan bapak dan jamaah semuanya dimanapun berada, pernah marah kita? Pernah atau sering? Sering atau hobi? Insyaallah kita pun mampu menilai diri kita. Kalau kita sekedar membaca, maka ketika datang perasaan marah, ya kita langsung marah saja. Tapi begitu kita mengkaji, ternyata takwa adalah kemampuan kita menahan marah. Surga itu akan disediakan bagi mereka yang mampu menahan marah. Akhirnya apa? Ketika ada peristiwa memancing amarah kita, kita marah. Tapi begitu kita mau lanjut marah, ingat, oh iya ya, kan surga cita-citaku, kan saya pengen takwa. Kita tetap marah, itu kan tadi marah karena itu manusiawi. Tapi begitu ingat, kan langsung ada rem di situ. Udah nggak mau saya lanjutkan, daripada nggak dapat surga. Kemudian ditanya, katanya marah, kok sekarang diam? Iya tadi marah, tapi keingat surga, udahan aja marahnya. Kan begitu. Jadi mengkaji itu bisa menjadikan kita terdorong untuk mengamalkan yang kita kaji. Memang mustahil kemudian kita harus nggak boleh marah karena kita manusia. Tentu ibu-ibu akan marah ketika ada hal-hal yang menyebabkan marah. Tapi ketika tahu ayatnya, marahnya akan menjadi terkendali. Bukan gebrak-gebrak meja, bukan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Pernah dengar orang marah yang kata-katanya apapun diucapkan? Pernah mendengar orang marah yang kemudian tangannya banting apapun yang ada di sekitarnya? Bahkan kemudian dia lepas kontrol. Kenapa? Karena mungkin ayatnya tidak dibaca. Jikapun ayatnya dibaca, mungkin tidak dikaji. Sehingga ketika dia sedang di fase marah, ayatnya tidak berefek apapun kepada dia. Maka di sini interaksi Al-Quran kedua tidak sekedar membaca, tapi mentadaburi Al-Quran. Ayo, seperti pagi hari ini kita sedang mentadaburi Al-Quran. Insya Allah akan menjadi rem dalam kehidupan kita. Kalau kita marah dengan pasangan kita, kita marah dengan anak-anak kita marah dengan saudara kita, marah dengan orang tua, marah dengan teman, enggak apa marah. Tapi begitu ingat ayatnya, ayat akan langsung memberikan kontribusinya kepada kita yang mengkaji. Paling tidak kalau difilmkan ada makhluk mungkin seperti malaikat yang sini merah, yang sini putih. Yang merah mengatakan ayo marah, lampiaskan dan lain sebagainya. Nah ini kajian yang pernah kita bedah, kemudian mengatakan, ingat, kalau kamu lanjut marah, surga semakin jauh. Kalau kamu semakin tinggi suaranya, takwamu semakin berkurang. Mending kamu diam, mending kamu duduk, mending kamu wudu, mending dimaafkan. Akhirnya ya sudah,
Jadi kadang-kadang bukan karena kita itu tidak mau memaafkan orang lain atau kemudian kita tidak mau mempermasalahkan suatu masalah, tapi karena yang kita lihat itu Al-Quran, kita takut, kita jauh dari surga. Makanya ya udahlah, dan biarkan, lupakan. Kalau ada orang bahas, sudah saya sudah lupa. Padahal ingat, tapi kita berusaha melupakan itu. Ibu yang dirahmati Allah, itu interaksi kedua dengan Al-Quran. Yang ketiga, Ta'lil Quran, komunikasi dengan Al-Quran. Interaksi yang ketiga setelah yang pertama membaca, yang kedua tadabbur, yang ketiga adalah tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kita berupaya menghafal Al-Quran? Ya, ada upaya. Jangan pernah kita kemudian mengatakan aku wis tuwa. Wah, koyone wis angel nek kon ngapalke. Enggak ada kamus. Tidak ada kamus. Yang penting ada niat, kemudian ada ikhtiar. Jangan kita menjadi orang yang sangat egois. Kita menuntut anak cucu kita hafal, tapi kita sendiri tidak pernah berusaha menghafal. Kita masukkan anak-anak kita ke tempat tahfidzul Quran, masuk ke sekolah yang ada program hafalan Quran, kemudian beberapa tempo waktu kita tanya, ayo, sudah naik berapa juz? Mama, bayar kamu mahal-mahal, masih juga 2 juz. Untung anaknya nggak balik nanya. Nah, mama sendiri berapa juz? Saya ikhlas menerima mama sebagai orang tua. Mama hafal berapa juz? Ya kan? Andaikan hafalan kita tetap kalah, tapi anak melihat kita punya ikhtiar untuk menghafal, selesai. Walaupun sekarang hafal nanti siang lupa, gak apa-apa, biasa. Karena Allah juga tahu. Tapi yang Allah catat adalah upaya dan niatnya. Paling tidak kalau nanti ada imam sholat tarawih membaca, oh iya, kaya sing tak apal ki wingi kae. Nah, paling tidak seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu 3 interaksi. Mari kita pilih minimal salah satu. Syukur bisa ketiganya, yaitu qiraatul Quran, tadabburil Quran, atau tahfidzul Quran. Ini orang pertama yang dirindukan surga. Yang kedua yang akan dirindu surga adalah wahafidil lisan, yaitu mereka yang senantiasa menjaga lisannya. Ibu-ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, yang kedua kira-kira lebih mudah atau lebih sulit dari yang pertama? Tergantung yang menjawab, ibu-ibu. Mungkin ada yang mengatakan nomor 1 lebih sulit karena yang ditanya belum bisa baca Quran. Dia kenal Al-Quran begitu menikah baru kenal Quran. Jadi mungkin mengatakan maca Quran luwih angel timbang menjaga lisan. Bagi ibu-ibu yang sudah hafalannya banyak, maca Qur'ane lancar, tajwidnya hafal, jawabnya nomor 2 lebih sulit. Menjaga lisan ternyata lebih sulit karena setiap hari hobinya ngerumpi. Insya Allah, ini golongan kedua yang dirindu surga. Orang-orang yang menjaga lisannya, yang kalau berbicara dia fakir qabla an ta'zima. Dia mikir dulu, kalau saya mengucap ini orang yang dengar senang apa enggak? Kalau saya mengucap ini orang yang dengar sakit hati apa enggak? Bahkan mau marah mikir, Bu. Wah, ini keren banget. Pak Ustadz masuk bisa mau marah mikir? Ya kalau dibiasakan bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena tidak pernah dicoba. Sebentar, saya mikir dulu sebelum saya marah. Maksudnya kan ketika ada perbuatan seseorang yang memicu amarah kita, kan kita mau merespon dengan marah nih. Mikir sih, karena aku ngadeg kalau malah gedek, terus meripatku tak tembelikin dan masih gudi banget. Kira-kira iya, nanti apa ora ya?
Oh api, gas, api. Coba jenengan sekali-sekali ketika ada kaca gitu, jenengan pasang wajah yang paling marah, terus suaminya suruh moto gitu, dicetak gitu. Itu wajah kita ketika kita marah. Yang tadi ibu beberapa mengatakan katanya sering, ya kan? Jujur bu, saya pribadi belum bisa menjaga marah. Tapi yang selalu saya nasihatkan kepada diri saya, Rasul mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura ahahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim yang marah lebih dari 3 hari. Nah itu. Saya belum bisa dalam menata diri untuk selalu senyum ketika seharusnya marah. Mungkin terhadap pasangan atau terhadap anak atau terhadap saudara, tetangga, mungkin seketika marah. Tapi yang selalu saya katakan dengan diri sendiri adalah Rasul mengatakan gak halal seseorang yang marahnya, jodaannya, meneng-menengane niku lebih dari 3 hari. Maka ibu kalau mau marah silahkan, tapi 3 hari harus selesai. Hari keempat selesai, damai. Kalau hari keempat masih marah, sudah jauh dari kita. Semarah-marahnya ibu sama suami maksimal 3 hari bu. Semarah-marahnya ibu dengan anak 3 hari. Semarah-marahnya ibu dengan saudara kandung, saudara ipar dan sebagainya 3 hari. Katakan kepada diri kita, kenapa? Hari keempat statusnya nggak halal alias haram. Bisa jadi amalan kita ditunda oleh Allah, tidak dimasukkan kantong pahala, ditunda dulu, belum dimasukkan kantong pahala karena masih ada perkara yang belum kita selesaikan bernama marah. Atau marahnya sudah tidak terlalu tapi belum mau memaafkan. Mungkin marahnya udah hilang tapi belum mau memaafkan. Nah ini wahafidil lisan itu sampai ke sana, menjaga lisan. Jadi orang yang mampu menjaga lisan itu dapat ganjaran, dirindu oleh surga. Karena tadi versi beberapa jawaban menjaga lisan gak mudah. Banyak orang dia menyesal karena tidak mampu menjaga lisan. Banyak orang kemudian dia celaka juga karena tidak mampu menjaga. Ada perkelahian sampai perkelahiannya ini hebat sekali juga bisa disebabkan karena tidak bisa menjaga. Orang tua dengan anak bisa jauh hubungannya juga karena tidak mampu menjaga. Suami dan istri ribut, bahkan ada yang berakhir dengan perceraian hanya karena tidak mampu menjaga. Maka pantas ada pepatah dalam Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia mampu menjaga lisan. Ampun gengsi dikira kalah dalam perdebatan. Perdebatan itu bukan faedah. Macam saja. Nek cara nyomno tak lawan. Jenengan meneng bae ngopo? Caranya tak lawan. Niku nek dereng ngaji. Itu kalau belum mengkaji. Tapi setelah mengkaji, memang kita punya kekuatan untuk melawan. Kita sebetulnya pol gampangnya menang. Kecil banget. Nek
tak niatin kecil, tapi saya lebih takut dengan aturan Allah. Saya lebih senang jaga lisan. Suka-suka mau ngomong apa, saya mau jaga lisan. Inilah fungsi ketika kita belajar. Inilah manfaat ketika kita menuntut ilmu, karena akan mengontrol perilaku kita, terutama lisan kita. Ibu, bapak, jamaah semuanya, karena setan itu sangat senang ketika kita marah. Setan itu akan mudah menguasai diri kita ketika kita dalam kondisi marah. Setan langsung mudah menguasai. Karena orang marah itu setengah akal sehatnya hilang, bahkan bisa hilang semuanya. Ketika kita nonton televisi, ketika kita baca artikel-artikel, berapa banyak kasus pembunuhan yang antara pembunuh dan yang dibunuh itu masih dalam lingkup keluarga, disebabkan tidak mampu mengontrol amarah. Dan mengontrol amarah itu akan sangat erat kaitannya dengan menjaga lisan. Maka surga itu sangat-sangat merindu mereka yang pandai menjaga lisan. Masya Allah. Maka yuk katakan yang baik walaupun ketika marah. Jangan nek jengkel mending dongo. Berzikir, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Diam, menghilang dari suasana yang justru akan memicu amarah semakin naik. Duduk, jangan berdiri. Ambil air wudhu, syukur sholat, lanjut baca Al-Quran. Pak Ustaz, kalau sudah mencoba, saya sudah coba Pak Ustaz, tapi begitu lihat orangnya, naluri marah saya langsung muncul. Bahkan mohon maaf Bu, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang tidak mau silaturahim lebaran gara-gara perkara ini. Kenapa? Karena masih disimpan di sini. Saya kalau sama dia enggak, sorry. Sehingga rumahnya dilewati, enggak mau silaturahim. Mau berpapasan, pindah, dia tidak papasan. Sekalipun terpaksanya harus papasan, tidak mau bertatap. Lengos. Ada nggak di masyarakat seperti itu? Karena begitu banyak dan mudahnya perkara itu terjadi, maka yang menjaga lisannya agar itu semua tidak terjadi, surga merindukannya. Nah, mulai hari ini, ayo kita jadi orang kedua yang dirindu oleh surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, orang yang dirindu oleh surga adalah wa mut'imul ji'an. Saya kebetulan saja, qadarullah, kebetulan saja tempatnya sesuai dengan yang akan disampaikan di nomor 3. Saya tidak ada niat apapun. Ya, saya hanya menyampaikan apa sabda Nabi. Nomor 3, yang dirindu surga adalah orang-orang yang senang memberi makan orang-orang yang lapar. Qadarullah, tempat ini judulnya RMG. Kepanjangannya apa? Nah, itu selaras dengan kategori yang ketiga. Di sini ada titik temu antara orang yang memberi dan orang yang sangat berharap diberi. Kalimatnya Nabi mengatakan yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Namanya orang lapar, keinginannya apa Bu? Sekalipun dia ditawari banyak kenikmatan, hal pertama yang dipikirkan orang lapar itu hanya makan. Masya Allah, ditawarkan apapun pasti yang dia ambil adalah makanan ketika lapar. Maka Nabi dan para sahabat
Ini menyampaikan pahala yang sangat besar adalah ketika kita memberi makan orang yang lapar. Karena sama-sama memberi makan, yang satu yang diberi makan nggak lapar atau justru malah kenyang. Ini menjadi biasa saja. Menjadi biasa saja. Coba ibu diajak makan, ditraktir sama teman, sama saudara, tapi posisinya baru saja selesai makan, kan pasti ditolak. Ya, baru saja selesai makan, coba 1 jam yang lalu. Ini tidak seperti itu. Lah jenengan telat, kalian ngejak ngambil gitu. Tapi bayangkan posisi jenengan lagi lapar, lagi mau mikir mau makan apa, apalagi uangnya mummungan, ada orang, bakso yuk, pengen banget bakso aku nek dewe isi, yuk tak bayari. Padahal kita lagi mikir makan, kan masih seneng banget. Ya nama banget. Itu baru laparnya kita, Bu. Coba bayangkan orang-orang yang laparnya itu lapar sungguhan. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang sop lagi. Pernah gak bisa kita seperti itu? Bukan. Gak ada kata-kata tapi kok ya. Bayangkan dengan cerita tadi, orang yang belum buka bungkusnya saja sudah memuji Allah. Ibu-ibu nih ngomong ketemu nih, Bu. Sering kita ketika datang berkunjung dalam sosial, entah itu kita kondangan, entah itu kita mengunjungi saudara yang baru melahirkan dan sebagainya, syukuran dan sebagainya, yang di sana dihidangkan makanan. Please berhenti merespon makanan dengan respon negatif, karena nggak boleh melaknat makanan. Karena sering di kondangan, Bu, rotinya murah. Apalagi ketika dicicipi, Mbak, asin banget. Pernah mendapati itu di masyarakat? Masya Allah. Itu sangat tidak baik. Jauhi. Enak tidak enak nikmati. Karena memuji makanan kemudian kita ridho dengan apa yang kita makan, itu Allah ridho dengan kita. Jadi gini ibu-ibu jamaah dimanapun berada, bapak ibu yang dirahmati Allah, cukup kita itu ridho dengan makanan kita, dibuka menunya, ya. Kemudian kita senang, bergembira dengan apa yang kita lihat, kemudian kita santap, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Di waktu itu juga Allah ridho dengan kita. Nah, kayak kita didik anak-anak kita. Saya juga berusaha kita bareng-bareng. Karena anak-anak sekarang, namanya juga anak-anak, Bu. Namanya anak-anak kan menu apa saja kadang-kadang salah. Dibelikan ini, maunya itu, dibelikan itu, maunya ini, gitu Mbak. Tapi paling tidak kita didik. Nah, ayo makan. Banyak loh orang-orang di luar sana yang makan saja mereka harus mikir. Kadang sehari hanya 2 kali, bahkan sehari sekali. Ayo, bismillah makan. Habisin, syukur-syukur habisin. Kalau kira-kira nggak habis, ambilnya sedikit dulu. Nah, kita ajak anak kita mampu merasakan bahwa makan itu nikmat. Biar anak-anak kita nanti besar tidak meremehkan makanan. Ada loh, Bu, yang dibuka menu kemudian nggak mau makan. Kenapa? Karena ya itu tidak mensyukuri nikmat terbiasa. Nggak salah makan makanan yang enak, nggak salah. Tapi sesekali ajarkan. Biar apa? Biar mereka anak-anak kita itu mensyukuri ketika ada makanan yang enak. Bahkan mohon maaf ibu, ada yang makanan hampir basi, sayur meh ajeng basi, dereng basi, menjelang basi, kan udah ada tanda-tandanya. Pun rodo mangu,
Itu aja kadang-kadang orang tidak dihiraukan yang penting wetenge klebon sego nggih mboten. Tidak dihiraukan aromanya. Pun mboten niki esok napa awan gawene sing penting ana panganan dimangan. Kita kan kadang nek mboten anget mboten nggih mboten. Saya sendiri kadang-kadang seperti itu. Sayur kadang-kadang Bu diangetin sebentar lah biar. Ya enggak apa-apa, hal sah-sah saja, tapi jangan sampai kemudian hilang rasa syukur dari kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kategori ketiga, wa mut'imul ji'an, itu sangat dicintai Allah dan dirindukan oleh surga. Terakhir, orang yang akan dirindu oleh surga. Keempat, sudah jam 9, sebagai penutup, yaitu wasa'im fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu kenapa di awal tadi saya mengajak pribadi saya dan juga seluruh jamaah bersyukur kita bertemu Ramadan. Karena puasanya kita di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Insyaallah. Maka kalau kita maknai betul puasanya kita di bulan Ramadan lillahi ta'ala, hanya berharap kepada Allah, niat karena Allah, hakul yakin. Bahkan kita minta Ramadan ditambah Bu, enggak hanya 30 hari. Karena kita mikir, ya Allah Ramadan saya mungkin masih jelek kualitasnya, saya ingin Ramadan lagi. Apalagi kita tahu bahwa puasanya kita di bulan Ramadan, surga menanti. Orangnya masih hidup, surga sudah merindu. Surga sudah ngangen-ngangen, ya Allah kapan melbune, padahal kita masih hidup. Kenapa? Karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, kalau setiap muslim mendengar, mengkaji hadis ini yang keempat, wasa'im fi syahri Ramadan, yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang puasa di bulan Ramadan, hakul yakin tidak ada seorang pun muslim yang siang hari makan atau minum tanpa udzur syar'i. Bahkan sekalipun ditawarkan, mungkin orang-orang yang sakit saja akan mengatakan, aku arep poso. Mbah jenengan segera, mungkin nek poso mboten sehat. Enggak, saya mau puasa. Ditanya kenapa sih Mbah mau puasa? Karena saya ingin dirindu oleh surga. Jadi ilmu itu akan memotivasi amalan kita. Maka kenapa ada orang muslim balik sehat, tidak ada udzur syar'i, siang hari berani minum, berani makan? Mungkin ilmu ini belum sampai kepada mereka. Maka hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, ayo sampaikan ilmu ini, sampaikan. Masalah yang mendapat informasi ini dipraktekkan atau tidak di luar kendali kita. Tapi kita punya niatan berikhtiar, sampaikan kepada siapapun. Orangnya akan mengamalkan atau justru mengajak, biar sampaikan, Mas, Mbak, mumpung sehat, mumpung masih ada usia, tahan, tetap puasa sampai maghrib. Sampaikan bahwa puasanya kita dirindu oleh surga. Kalau orang pengen masuk surga, ada yang harus jihad di medan perang, Bu. Orang pengen masuk surga itu amalannya luar biasa untuk bisa masuk surga. Makan harus makanan yang halal, sedang mendapat rezeki yang halal, sulitnya luar biasa. Maka ada kesempatan yang hebat luar biasa Allah beri usia kita masuk bulan Ramadan. Kenapa harus kita sia-siakan? Maka para sahabat 6 bulan sebelum masuk Ramadan pun siap-siap. Kenapa? Pengen dirindu oleh surga. Maka yakin, kalau setiap muslim dan muslimah, laki-laki, perempuan, tidak muda, tidak tua, tidak kaya, tidak miskin, bersama keluarga atau sendirian, ya, diketahui orang atau tidak, kalau sudah tahu ilmu ini, yakin dia akan menjaga puasanya, yakin akan menjaga puasanya dan tidak akan tergoda untuk membatalkan puasa, kecuali memang ada udzur syar'i. Sekali lagi, wasa'im fi syahri Ramadan, orang-orang yang nanti berpuasa di bulan Ramadan dirindu oleh surga. Bahkan pintu masuknya saja khusus
orang-orang ahli puasa, yaitu pintunya disebut Ar-Rayyan. Nama pintunya Ar-Rayyan, yang tidak boleh memasuki siapapun lewat pintu itu kecuali mereka yang berpuasa. Dan pintu itu akan menunggu sampai semuanya habis. Setelah semuanya habis, pintu itu akan ditutup dan tidak akan pernah terbuka lagi. Karena yang boleh masuk hanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di usia kita hari ini masing-masing, di Ramadan kita yang kesekian kalinya, di tahun 1446 Hijriah, kita sudah masuk di tanggal 2 Ramadan. Bismillah, puasa kita niatkan hanya untuk Allah. Mudah-mudahan kita nanti masuk ke surga lewat pintu Ar-Rayyan, dan kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Yang nanti ketika kita meninggal dunia, jenazah kita belum dimakamkan, ruh kita sudah dinanti-nanti oleh surga. Karena kita betul-betul memasuki bulan Ramadan dan berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya hanya itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bukan merindu surga, tapi surga yang merindukan kita. Ada 4 golongan. Yang pertama apa ibu-ibu? Tahlil Quran, orang yang mencintai Al-Quran. Yang kedua apa ibu? Wahafidil lisan, yang menjaga lisan. Yang ketiga sinten? Wa mut'aimul ji'an, yang senang memberi makan orang yang lapar. Wa sha'im fi syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Ada sesi tanya jawab atau langsung ditutup? Monggo yang mau bertanya silakan ibu. Ini masih ada waktu, silakan siapa yang mau bertanya. Oke, monggo ibu depan satu ini. Silakan. Kalau kita masalah, yang kita ingin sekali menghafal satu ayat surat Al-Baqarah. Di satu surat itu kita bawa pertanyaan, itu lirik itu sholatnya sah nggak? Sudah? Ya. Oke. Pertanyaan dari ibu, kita sedang berusaha menghafalkan ayat atau surat dalam Al-Quran. Dalam rangka menghafal biar tidak lupa, hafalan itu kita bacakan dalam sholat kita. Kemudian biar tidak lupa, Al-Qur'annya kita buka atau mungkin catatannya dibuka. Ya kan, catatannya dibuka. Kemudian ini fungsinya nek coro bahasa saya mbok-mbokan kok lali ngeten niku kan. Kalau nanti lupa dalam membaca, boleh tidak itu nggih. Ibu dan Bapak rahimahumullah, bahkan ketika kita lupa saja itu tidak batal sholat kita. Bahkan ketika kita lupa saja itu tidak batal. Karena nanti ketika kita mempelajari sholat berjamaah, imam lupa dalam membaca ayat, maka nanti makmum mengingatkan. Jadi kalau apa? Lalu kemudian apakah boleh kalau kemudian kita membaca? Ya, kalau sekedar itu hanya sebagai apa gitu? Jagan maksudnya bahasa Jawa mungkin gitu. Itu enggak apa-apa, asal kita bukan kemudian membaca dari. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa masjid itu di apa gitu? Di tempat mihrab itu, di tempat imamnya itu ada itu stand untuk ada Al-Quran di situ. Yang untuk menjaga barangkali ketika dia nanti niatnya akan baca surat tersebut, kemudian ternyata lupa atau salah urutan ayatnya, makmumnya tidak ada yang mengingatkan karena makmumnya juga sama-sama tidak tahu apa yang sedang dibacakan oleh imam. Ya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma jangan kemudian menjadi karena nggak apa-apa kemudian pokoknya anggar kelalen bukan mocok gitu ya. Hanya sebagai itu saja antisipasi atau dalam rangka kita
mempraktekkan apa yang kita hafalkan dalam sholat kita. Kok ternyata kok lagi dipraktekkan kok. Kan ini sholat sendiri umpamanya ya. Sholat sendiri, kok lupa. Ya sudah langsung takbir rukuk saja nggak apa-apa. Aku juk mikir, juk opo yo iki lanjutane opo ngasih setengah jam mikir mboten rukuk-rukuk nggih. Nggih mboten. Ya apa ya? Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ibu. Iya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit penjelasannya. Kalau dalam sholat itu membaca setelah Fatihah kita membaca suratan hanya satu ayat, misalnya ayat kursi atau ayat terakhir surat Al-Baqarah atau ayat apakah itu Boleh. Boleh. Karena setelah membaca surat Al-Fatihah membaca ayat Al-Quran. Boleh saja. Satu ayat boleh. Dan tidak menggugurkan sholat tersebut. Boleh sekali. Sangat boleh. Mau panjang, mau sedang. Tapi kalau pendek, usahakan jangan. Contoh, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Kan ayat itu juga boleh kok Bu. Tidak merusak sholat. Cuma pertanyaannya, hadis enggak kita sholat kepada Allah pelit banget bacanya alif lam mim. Nggih. Boleh jadi. Ada lagi? Yang mana ini? Ini depan dulu Bu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya itu sholat itu apa namanya? Sholat tasbih kan aturannya 4 rakaat. Tapi tiba-tiba baru saja dapat 2 rakaat sudah menjelang subuh udah adzan. Itu bagaimana Pak? Ditambah habis subuh atau sudah 2 rakaat saja nggak apa-apa? Pertanyaannya tadi sholat apa Bu? Tasbih. Sholat tasbih dilakukan waktu Ya waktu itu apa tuh namanya menjelang subuh itu loh. Kan nggak tahajud aja terus itu rentetannya itu baru sholat sholat tasbih tiba-tiba itu belum selesai baru saja dapat 2 rakaat udah adzan. udah ada. Kalau boleh kasih komen, kalau cara anak muda kan ada postingan, ada komen gitu. Nah, ketika ibu-ibu dan bapak semuanya bangun sebelum subuh atau di sepertiga malam, kemudian kita melaksanakan sholat. Sholat apa namanya? Tahajud atau qiyamul lail. Maka dalam melaksanakan sholat juga usahakan kita menggunakan landasan. Rasul Muhammad SAW ini ketika bangun dari tidurnya, ini beliau baik di bulan Ramadan. Ini saya menjelaskan berdasarkan hadis ya. Jangan disalah tafsirkan apapun. Santai saja kalau terkait ilmu itu terima dengan legowo. Gitu. Rasul itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadan ketika malam hari. Kadang-kadang Nabi itu melaksanakan di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam. Maksudnya kadang-kadang setelah sholat isya, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di sepertiga. Tetapi Nabi melakukan sholat itu tidak lebih dari 11 rakaat, yaitu dengan 4 kali rakaat salam, 4 salam dan 3